Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama tardo an takuna minni bimanzilati Harun min Musa ghairu annahu la nabiyya ba'di. Sadaqallahu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati iman, hadirin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat-nikmatnya, masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di masjidnya yang mulia ini, melaksanakan salah satu ketaatan kita, yaitu salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan sholat kita, doa-doa kita, kemudian keringanan hati dan langkah kaki kita menuju tempat ini untuk beribadah, untuk sholat subuh, kemudian thalabul ilmi, semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil hisab kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikutnya yang tetap istiqomah mengikuti sunnah dan jalannya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang istiqomah tersebut hingga Allah memperkenankan kita menerima syafaat dari beliau kelak dari Nabi Muhammad kelak di yaumil qiyamah. Baik, ikhwati iman rahimakumullah. Mudah-mudahan semua ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para guru kita yang ada di Al-Furqan ini, baik kajian Kamis malam, kemudian kajian Ahad pagi, semuanya bisa menjadi penambah wawasan kita, dan yang terpenting lagi semua ilmu-ilmu itu bisa menjadikan kita makin dekat kepada Allah. Karena semanfaat-manfaatnya ilmu adalah ketika ilmu itu bisa membawa kita kepada keridhaan Allah. Karena banyak juga ilmu-ilmu yang hanya mampir di kepala kita tapi tidak memberikan manfaat apa-apa. Atau naudzubillah min zalik, ilmu-ilmu itu ada di kepala kita dan keberadaan ilmu itu malah bikin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang doa meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya, sekali lagi mudah-mudahan ilmu itu bisa menjadikan manfaat bagi kita, dan semanfaat-manfaatnya ilmu itu bisa membuat kita makin dekat kepada Allah, makin takut kepada Allah ketika berada di masjid, ketika berada di rumah, berada di kantor, berada di mana saja, ketika sedang dalam keramaian ataupun ketika sedang sendirian. Ya. Baik. Bapak-bapak rahimakumullah, melanjutkan tentang sirah sahabat. Terakhir kita membahas tentang wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Wafatnya beliau menandakan berakhirnya era kepemimpinan atau pemerintahan beliau selaku khalifah.
khalifah yang ketiga setelah masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, kemudian Utsman ibn Affan. Kemudian kita ketahui bahwa wafatnya Utsman karena syahid di tangan para pemberontak yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Utsman bin Affan. Kemudian ada juga peran dari Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, kemudian merencanakan sesuatu hingga terjadilah fitnah besar yang memang sudah dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah wafatnya Utsman, ternyata ada kekosongan kepemimpinan. Ada kekosongan kepemimpinan di mana ketika itu pemberontak masih berada di Madinah. Para buhot itu masih berada di Madinah, sementara belum ada kepemimpinan yang menggantikan beliau radhiyallahu anhu. Ya, ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian jenazah beliau belum dimakamkan, sudah ada syura ketika itu, yang akhirnya kita ketahui hasil dari syura itu terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ketika Abu Bakar As-Siddiq memerintah dan beliau akan wafat, beliau masih menyempatkan diri untuk menisbahkan atau menyampaikan bahwa dia menjadikan atau memutus atau apa ya, menjadikan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Jadi tidak ada kekosongan kepemimpinan. Ya, ketika Umar wafat, sebelum wafat Umar juga sudah memerintahkan 6 sahabat utama untuk syura, untuk melakukan musyawarah mencari siapa penggantinya. Ya, jadi lebih tertata gitu. Ada sesuatu yang dilakukan dalam masa transisi pergantian antar khalifah tersebut. Nah, beda dengan Utsman, ketika Utsman wafat, Utsman belum memberikan wasiat tentang penggantinya, belum menunjuk seseorang untuk menjadi penggantinya, atau metode apa yang disarankan oleh Utsman untuk mencari penggantinya atau menjadikan seseorang sebagai penggantinya sebagai khalifah gitu ya. Nah, ada kekosongan waktu. Di dalam sejarah disebutkan ada beberapa hari kekosongan waktu di mana umat Islam tidak memiliki pemimpin. Nah, kemudian pada hari kelima kekosongan itu, salah satu pemimpin pemberontakan, Al-Ghafiqi bin Harb, mencari-cari orang yang pantas dibaiat sebagai khalifah. Pemberontak yang masih ada di Madinah ini mencari-cari orang gitu ya. Nah, kemudian beliau Al-Ghafiqi ini menemui Ali bin Abi Thalib untuk bersedia memangku jabatan kekhalifahan. Tetapi kemudian Ali bin Abi Thalib menolak. Kemudian penduduk juga di kota-kota besar yang ada di Islam ketika itu pun mempunyai calon sendiri-sendiri gitu, yang mereka inginkan untuk menjadi pengganti Utsman. Penduduk Mesir meminta Ali bin Abi Thalib memangku jabatan kekhalifahan. Kemudian penduduk Kufah mencari-cari Zubair bin Al-Awwam untuk menjadi pengganti Khalifah Utsman. Penduduk Basrah meminta Thalhah menjadi khalifah, Thalhah bin Ubaidillah. Namun Thalhah menolak. Kemudian mendatangi Sa'ad juga menolak. Kemudian mereka juga mendatangi Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, namun beliau pun menolak. Ya, jadi para penduduk itu mendatangi sahabat-sahabat utama yang masih ada ketika itu untuk menjadi pengganti Utsman bin Affan, dan rata-rata mereka menolak. Kemudian akhirnya pemberontak ini yang masih menguasai Madinah, karena kan ada sekitar 10.000 kan pemberontak yang datang dari Mesir itu, yang datang menggulingkan Utsman itu sekitar segitu kan, banyak juga, dan mereka menguasai Madinah gitu ya. Nah, kemudian para pemberontak ini mengultimatum penduduk Madinah untuk segera mengambil keputusan dengan ancaman akan membunuh para sahabat yang masih ada, yang masih mereka lihat ketika itu.
Masya Allah ya. Akhirnya orang-orang menemui Ali bin Abi Thalib dan mendesaknya agar bersedia dibaiat menjadi khalifah ya. Di antara para pendukung yang pro dan kontra, yang menginginkan Ali atau menolak Ali menjadi khalifah itu, akhirnya Ali bin Abi Thalib bersedia dibaiat pada tanggal 25 Zulhijjah tahun ke-35 Hijriah. Ya, maka ketika itu resmilah Ali menjadi pemimpin umat Islam atau menjadi khalifah yang keempat menggantikan Utsman bin Affan. Ya. Walaupun ada beberapa sahabat yang mengkritik juga gitu ya. Dinamika lah ya, dinamika. Ada yang mengatakan terlalu terburu-buru atau tidak sesuai, tidak pas gitu ya. Ada beberapa, tetapi rata-rata para sahabat menyetujuinya. Kemudian membaiat Ali. Di antara para sahabat utama yang membaiat Ali adalah Tolha, Zubair, Abdullah bin Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas. Semua sahabat-sahabat utama Nabi SAW membaiat Ali dan menginginkan Ali segera menyelesaikan kisruh di dalam tubuh umat Islam. Jadi Ali beda dengan pendahulu-pendahulu sebelumnya. Ali mewarisi kekisruhan di dalam tubuh umat Islam. Nah, ini yang nanti akan digoreng oleh para munafik, para musuh-musuh dalam selimut dalam Islam, yang terutama ya orang-orangnya Abdullah bin Sabah. Baik, kita dalam beberapa pertemuan ini mungkin akan membahas tentang Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat utama. Ali bin Abi Thalib. Siapakah Ali bin Abi Thalib itu? Nah, inilah yang pertama menjadi bahasan kita pada kesempatan subuh yang ceria ini ya. Baik, ikhwati iman rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib seperti yang kita ketahui salah satu sahabat utama, bahkan disebutkan sebagai sahabat Rasulullah SAW yang memiliki arti khusus di dalam hati Rasulullah. Beliau sahabat, kemudian sepupu Rasulullah, anak angkat juga, hidup dari kecil bersama Rasulullah. Ya, hidup bersama Rasulullah. Rasulullah sudah dianggap ayah bagi dia. Istri Rasulullah Khadijah radhiyallahu anha sudah dianggap ibu oleh dia. Ya. Kemudian selain sepupu, diangkat anak oleh Rasulullah, menantu juga nanti menjadi menantu Rasulullah. Ayah dari dua cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin pemuda surga kan Hasan Husain kan, berarti beliau ayahnya. Ya. Yang melahirkan penerus-penerus darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Hasan Husain, ada Zainab binti Ali, ada Ummu Kulsum binti Ali. Ada dua nama anak Rasulullah yang dijadikan nama anak oleh Ali bin Abi Thalib. Luar biasa kedekatannya sama Rasulullah. Dan beberapa keutamaannya itu bahkan sudah terlihat dari beliau kecil sudah terlihat. Ya, walaupun kadang-kadang keutamaan-keutamaan beliau ini sering di-upgrade gitu Pak. Sering dijadikan hal-hal yang enggak masuk akal oleh orang-orang yang berlebihan memujanya. Maka salah satu hal yang dilarang dalam Islam kan pengkultusan. Ya. Ali bin Abi Thalib salah satu sahabat utama dan memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang lain, bahkan oleh sahabat-sahabat lain gitu ya. Tetapi keutamaan itu tidak untuk menjadi kultus yang kemudian menjadi berlebih-lebihan. Saking berlebih-lebihannya ada orang yang menganggap petir itu marahnya Ali, ya, geledek itu sebagai murkanya Ali, berlebihan gitu ya. Tetapi pada dasarnya memang Ali memiliki keutamaan-keutamaan yang memiliki tempat khusus di hati Rasulullah SAW. Bahkan ketika beliau masih kecil, beliau itu lahir di sekitaran Ka'bah, ya, di sekitaran Ka'bah. Kemudian beliau lahir dari paman Nabi Ali bin Abu Thalib. Abu Thalib yang kita ketahui bahwa Nabi besar bersama beliau gitu. Dari mulai wafatnya
kakeknya Abdul Muthalib, Rasulullah hidup bersama Abu Thalib gitu. Sayangnya luar biasa terhadap Rasulullah. Kemudian banyak bahkan yang mengatakan sayangnya melebihi sayangnya Abu Thalib terhadap anak-anaknya. Masya Allah, Abu Thalib itu. Tetapi sekali lagi hidayah itu milik Allah ya. Hidayah itu milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada seseorang, bahkan seseorang yang kamu sukai, kamu cintai. Walakin Allah yahdi may yasha. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, kedekatan itu terbangun dari kecil, ya. Terbangun dari kecil. Salah satu keutamaan beliau adalah ketika melihat pertama kali Rasulullah dan Khadijah radhiyallahu anha sujud gitu ya. Kemudian salat, kemudian dia bertanya ya apa yang kalian lakukan katanya. Kemudian Rasulullah mendakwahi Ali bin Abi Thalib, mendakwahi untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau berusia 8, ada yang mengatakan 7, ada juga yang mengatakan Ali bin Abi Thalib ketika itu berusia 10 tahun. Intinya masih anak-anak, ya. Kemudian ketika itu Rasulullah mendakwahi bahwa beliau adalah Nabi yang diutus oleh Allah. Kemudian ucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian Ali diam dulu, nggak menjawab. Terus dia bilang gini, saya ngomong dulu sama ayah saya ya, saya ngomong dulu sama Abu Thalib gitu. Kata Rasulullah, baik, silakan bicara dengan ayahmu. Tapi kemudian esok paginya kalau nggak salah, atau malam itu juga, Ali mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian menyatakan keislamannya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau ya Muhammad adalah Rasulullah. Berarti paling tua ketika itu Ali usia 10 tahun. Ya, ada riwayat mengatakan 7 atau 8 tahun, masih kecil lah. Kemudian dia bersaksi, maka beliau menjadi orang pertama dari kalangan anak-anak yang masuk Islam, yang menerima Islam. Kita tahu bahwa Abu Bakar menjadi laki-laki dewasa pertama yang masuk Islam, Khadijah sebagai wanita pertama yang masuk Islam, Ali sebagai anak-anak dari kalangan anak-anak yang menerima Islam. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, ini jawabannya luar biasa, sebagai bentuk keutamaan beliau gitu ya. Ya Ali, engkau nggak nanya dulu sama ayahmu gitu. Ayahmu nggak tahu. Jawaban Ali gitu, ya Rasulullah, laqad khalaqani Allahu min ghairi ayyusawiru Aba Thalib. Fama hajabai ana ila musawaratihi li'abudallah. Ya Rasulullah, Allah menciptakan aku tanpa harus berunding dengan Abu Thalib. Allah menciptakan aku tanpa harus berunding dengan Abu Thalib. Maka kenapa juga aku harus berunding dengan Abu Thalib, dengan ayahku, untuk menyembah Allah? Masya Allah ya. Jadi dia nggak jadi diskusi, nggak jadi ngomong, nggak jadi bilang sama bapaknya, karena punya alasan ini. Laqad khalaqani Allahu min ghairi ayyusawira Aba Thalib. Sesungguhnya Allah tidak perlu berunding untuk menciptakan aku. Ketika Allah menciptakan aku, Allah nggak berunding sama Abu Thalib. Lantas kenapa aku juga harus berunding sama Abu Thalib untuk menyembah Allah? Masya Allah ya, 10 tahun. Anak kita kalau ditanya gitu belum tentu jawab. Keutamaan yang kedua terjadi atau dicatat oleh sejarah ketika Nabi mendapatkan perintah dakwah terang-terangan, ya. Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan dakwahilah dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka kemudian kita mendengar dalam sejarah bahwa Nabi mengumpulkan saudara-saudaranya, ya kan? Paman-paman yang dikumpulkan oleh Nabi.
paman-paman yang dikumpulkan. Ada sekitar 40-an paman-paman dan kerabat-kerabat utama yang menjadi pembesar-pembesar Quraisy ketika itu yang datang. Ya, ada Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abbas, Abu Thalib, semua paman-pamannya yang menjadi pembesar-pembesar Quraisy, ya, datang semua. Karena memang Nabi Muhammad kan sebelum menjadi nabi juga sudah dalam tanda kutip menjadi tokoh juga kan. Nggak mungkin dia dijadikan orang yang mengambil keputusan ketika memindahkan Hajar Aswad kalau orang nggak percaya sama beliau. Al-Amin gelarnya kan, yang mulai gelar dia kan Al-Amin itu orang-orang Quraisy. Ketika itu beliau belum menjadi nabi, datang semua, datang dan mendakwahkan itu. Yang dalam sejarah kita dengar itu kan, bagaimana kalau misalnya aku mengatakan ada pasukan di belakang bukit ini akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Gitu. Kata pada paman-pamannya itu, ya Muhammad, aku nggak pernah dengar kamu berbohong. Kalau kamu mengatakan itu pasti kami percaya. Gitu. Terus kemudian Nabi mengatakan, apakah kalian percaya bila aku katakan aku ini sebagai nabi? Gitu. Setelah prolog ya, setelah prolog berbicara gitu. Terus kemudian Nabi mengatakan, apa kalian percaya bahwa aku ini nabi gitu? Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Mereka nggak percaya. Gitu. Bahkan Abu Lahab kan marah-marah kan, ya Muhammad, celaka kamu, tabat sekali. Kata Abu Lahab, celaka. Hanya karena ini kamu mengundang kami gitu. Hanya untuk mengatakan ini kamu mengundang kami gitu. Kemudian mereka pulang gitu. Ya, mereka pulang. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib ada di situ. Usianya sekitar segitu kan, jaraknya juga nggak jauh kan dari awal permulaan kenabian menuju dakwah terang-terangan itu kan nggak jauh kan. Nah kemudian Ali ada di situ, masih anak-anak kan. Kemudian ketika mereka semua mau pulang, bocah Ali ini mengatakan sesuatu yang tidak ada lah, tidak terfikirkan oleh orang-orang yang ada di situ. Ketika paman-paman yang mau pulang, Ali ngomong seperti ini, ya Rasulullah, ana aumuka, ana harbun ala man harabta. Ya Rasulullah, saya akan membantu engkau, saya akan menjadi musuh, saya akan menjadi lawan bagi siapa saja yang menentangmu. Ali bin Abi Thalib, ana harbun, saya akan menjadi musuh, ala man harabta, bagi siapa saja yang memusuhimu. Masya Allah. Itu paman-pamannya semua ketawa. Pamannya Rasulullah berarti pamannya Ali juga kan. Ketawa tuh lihat dengar bocah ngomong gitu. Sambil ketawa ngeliatin Ali, ngeliatin bapaknya gitu kan. Bapaknya juga ada di situ kan Ali. Ngeliatin Ali, ngeliatin bapaknya. Thalib ini anak lo nih gitu kan ya. Pamannya ngomong gitu. Anak lo nih gitu. Luar biasa nih gitu. Tapi sambil dalam nuansa meledek gitu. Kemudian mereka tetap pulang. Aku teman Ali. Dari kecil sudah terlihat gitu. Dan setianya sama Rasulullah itu luar biasa gitu. Ya. Siapa yang berani menggantikan posisi tidur Rasulullah ketika hijrah? Nggak ada yang mungkin berani kecuali Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Sikohnya gitu. Nggak mungkin Nabi mencelakakan saya, nggak mungkin. Padahal ketika itu rumah Nabi dikepung oleh pemuda-pemuda yang luar biasa gagahnya dari 12 kabilah Quraisy. Yang kalau misalnya mereka menyangka itu Nabi nih, Muhammad masih tidur nih, hajar aja gitu, tanpa harus menyingkap selimut yang dipakai oleh Ali. Risikonya besar gitu. Tetapi Ali sikohnya luar biasa. Ketika mendapatkan perintah itu samina wa ta'ana. Padahal ketika itu usianya juga usia-usia muda kan. Ketika hijrah itu diriwayatkan Ali baru berusia sekitar 25 tahunan gitu. 20 sampai 25 tahun. Nah, Ali itu nikah sama Fatimah kan usia segitu, 25. Dia mengatakan 21. Nikah di Madinah ketika setelah hijrah. Berarti sebelum hijrah itu umurnya sekitar segitu kan. Tapi keluarannya luar biasa. Ali dikenal sebagai orang yang paling akhir hijrah di periode pertama, paling akhir. Karena Rasulullah duluan kan yang hijrah kan.
Rasulullah yang mulai hijrah ditemani oleh Abu Bakar, disokong suplai, disokong apa namanya, konsumsi dari keluarga Abu Bakar, ya, disediakan unta, kemudian konsumsinya tiap hari dibawakan tuh ketika menginap di Gua Sur. Sekitar 3 harian kan, kalau nggak salah, di Gua Sur itu bersembunyi Rasulullah dengan Abu Bakar. Apa namanya kalau konsumsi itu apa? Disuplai lah gitu. Ali setelah kejadian di tempat tidur itu kemudian hijrah sendirian, nggak pakai kendaraan, kurang lebih 500 km, Mekah Madinah, jalan kaki. Makanya ketika sampai di Madinah itu Ali kan gak bisa jalan, kakinya pecah-pecah. Sampai ketika ada yang ngasih kabar, ya Ali dipanggil oleh Rasul. Ali gak kuat, gak bisa jalan, kakinya sudah cukup lelah, cukup letih. Lebih dari 2 pekan perjalanannya Ali sendirian, Masya Allah. Sampai bekas, sampai akhirnya Rasulullah yang mendatangi Ali. Ketika Ali nyampe di Madinah, Rasulullah mendatangi, kemudian dipeluknya Ali dengan penuh haru gitu. Ya, itu beberapa keutamaan dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian keutamaan lainnya kita sudah tahu ya, sebagai khalifah keempat, pengganti Utsman bin Affan. Kemudian orang yang dikabarkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Orang yang keempat disebut dalam hadis yang masyhur, yang Rasulullah menyebutkan 10 nama, plek gitu, nama disebutkan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Ali orang yang keempat yang disebutkan. Ya. Ali fil jannah, dikabarkan sebagai ahli surga. Asaratun fil jannah, Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Zubair, wa Talha, wa Abdurrahman bin Ibn Auf, wa Abu Ubaidah, wa Sa'ad ibn Abi Waqqas, wa Sa'id bin Zaid. Ada 10 nama, Ali disebut yang keempat. Ya. Jadi itu beberapa keutamaan Rasul. Ali bin Abi Thalib, sepupu, anak angkat, menantu Rasulullah. Kemudian keutamaannya ketika kecil itu kesetiaannya luar biasa, kesetiaan terhadap Rasulullah, kesetiaan menerima tugas-tugas yang diberikan oleh Rasulullah itu luar biasa. Kemudian dikabarkan sebagai ahli surga. Kemudian menjadi khalifah yang keempat. Kemudian keutamaan yang lain bahwa Ali dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah mencintai Ali seperti Rasulullah mencintai Ali. Ini keluar dari lisan Rasulullah SAW. Saat perang Khaybar kan kita ketahui perang Khaybar itu terjadi di benteng yang disebut benteng Khaybar, benteng milik Yahudi yang susah sekali ditembus, nggak bisa ditembus sama sekali. Sampai kemudian Rasulullah SAW bersabda, la'utiyanna roya ghada rajulan yuftahu ala yadayhi. Akan diberikan roya, kita tahu roya ya, panji, bendera, kepada seorang pemuda, goda, besok. Rajulan yuftahu ala yadayhi, pemuda, laki-laki yang akan diberikan kemenangan, seluruh umat Islam saat itu kemenangan, yadaihi, dari tangannya. Yuhibbullaha wa rasulah, dia, pemuda ini mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan Allah pun mencintainya, juga Rasul pun mencintainya. Nah, ketika mendengar hadis itu, mendengarkan sabda Rasulullah seperti itu, sahabat semua tuh segera bermalam, kemudian berharap besok Rasulullah manggil dia gitu. Sahabat gitu ya. Keutamaan para sahabat tuh gitu. Ketika mendengar ada kabar seperti itu, keutamaan seperti itu, mereka ingin mendapatkan keutamaan itu gitu. Kata Rasulullah, besok akan ada pemuda yang akan diberikan panji,
diberikan ar-raya yang dari tangannya lah datang kemenangan itu. Udah sahabat berharap banget gitu. Sampai besok paginya kemudian yang ditanya oleh Rasulullah siapa? Ali. Aina Ali, kata Rasulullah. Di mana Ali? Di mana Ali? Gitu. Semalam Rasulullah mengatakan akan datang pemuda besok yuhibbullaha wa rasulah. Dia pemuda ini mencintai Allah dan Rasulnya. Tetapi kalimat berikutnya tuh yang luar biasa. Wa yuhibbullahu wa rasuluhu. Dan Allah mencintainya dan Rasul juga mencintai. Kalau seseorang mencintai Allah dan Rasulnya kan sudah terbiasa ya, sangat terbiasa gitu. Sangat terbiasa, apalagi sahabat kelasnya. Tetapi kalau dikabarkan Allah mencintainya, sangat luar biasa. Maka semua sahabat menginginkan mereka lah orang tersebut, mereka lah rajul tersebut, pemuda itu yang Allah mencintainya. Tapi kemudian Rasulullah di pagi harinya mencari Ali. Aina Ali? Maka dari situlah sahabat tahu bahwa Allah mencintai Ali. Secara khusus Nabi menyebutkannya. Walaupun secara umum Allah pasti mencintai hamba-hambanya yang soleh, tapi kalau disebut namanya ada khas lah, ada keutamaan yang khusus gitu. Aina Ali? Di mana Ali? Terus kemudian dikabarkan sama sahabat, dikabarkan bahwa Ali lagi sakit mata. Ada di situ tapi lagi sakit mata gitu. Kemudian kata Rasulullah panggil gitu. Kemudian Rasulullah fabasaqo fi ainaihi. Rasulullah mengusap matanya. Wada'a lahu dan mendoakannya, kemudian sembuh ya. Kemudian Ali diserahkan panji itu. Dan kemudian kita mendengarkan hal yang luar biasa ketika Ali memegang panji itu, futuh Khaybar. Ya, Khaybar bisa direbut. Bahkan di situ dikisahkan dalam sejarah itu Ali sampai mendobrak pintu gerbang sendirian. Pintu gerbang yang luar biasa besar. Pintu rumah saja di Arab itu besar-besar, apalagi pintu gerbang benteng gitu. Ya, didobrak sama Ali. Dan terdobrak gitu. Masya Allah. Nah dari situlah mungkin dia terdengar cerita-cerita yang lebih mengarah kepada legenda gitu ya. Lebih mengarah kepada cerita-cerita yang terlalu berlebih-lebihan. Padahal biasa Ali juga bisa jadi tidak suka dengan hal-hal yang berlebihan seperti itu ya. Itu keutamaan berikutnya. Jadi Rasulullah mengumumkan bahwa Allah mencintai Ali. Kemudian ikhwati iman rahimakumullah, keutamaan Ali berikutnya yaitu kedudukan Ali yang istimewa di sisi Rasulullah, sampai Rasulullah mengabarkan posisi Ali itu seperti posisinya Harun terhadap Musa. Kita paham ya, ketika Musa diangkat nabi oleh Allah, kemudian diperintahkan untuk mendakwahkan Fir'aun, Musa akan minta teman Harun saudaranya. Dan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Kemudian Harun menjadi temannya Musa dan diangkat juga menjadi nabi. Ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika itu peristiwanya perang Tabuk. Jadi Ali hampir semua mengikuti semua perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah, kecuali perang Tabuk. Ali nggak ikut karena mendapatkan perintah dari Rasulullah untuk menjadi pengganti Rasulullah di Madinah sementara Rasulullah pergi ke Tabuk. Jadi bukan seperti Ka'ab yang menghindari perang, tapi Ali tidak berangkat ke Tabuk karena mendapatkan perintah. Awalnya dia ini juga sudah bersiap-siap. Kemudian sempat protes juga ke Rasul, pengen ikut lah gitu ya. Jadi ketika perang Tabuk mau berangkat gitu, Rasulullah SAW memanggil Ali untuk menjaga wanita dan anak-anak di rumah. Maka kemudian Ali berkata, ya Rasulullah, tukhallifuni fi nisa'i wasibyan. Ya Rasulullah, engkau tugaskan untuk menjaga wanita dan anak-anak gitu. Istilahnya dia pengen berangkat lah Ali gitu, ingin berangkat ikut jihad juga gitu. Tapi Rasulullah diperintahkan untuk tetap tinggal di Madinah. Kemudian kata Ali, apakah
Aku ditugaskan untuk menjaga perempuan dan anak-anak ya Rasulullah gitu. Maksud Ali, ada orang lain kan gitu. Aku pengen ikut lah gitu. Tapi kemudian kata Rasulullah, ya Ali, ama tardo antakuna minni bimanzilati Harun min Musa. Ya Ali, tidakkah engkau rela, ama tardo, tidakkah engkau rela mendapatkan kedudukan di sisiku seperti kedudukannya Harun di sisi Musa? Ali posisinya terhadap Rasulullah, kata Rasulullah, seperti posisinya Harun kepada Musa. Harun itu wazir, wazirnya Musa, asistennya Musa itu, tangan kanannya Musa itu, orang paling dekat gitu. Ali dikabarkan seperti itu. Rasulullah, dia Ali, tidakkah engkau redha kalau posisimu terhadapku seperti posisinya Harun terhadap Musa? Ghairu annahu la nabiyya ba'di, walaupun hanya saja tidak ada nabi setelahku. Maksud Rasulullah, Harun menjadi wazirnya Musa, menjadi tangan kanannya Musa, kemudian diangkat menjadi nabi. Kata Rasulullah, bisa jadi juga kalau misal ya. Tetapi kata Nabi, hanya saja tidak ada lagi nabi setelahku. Ya. Posisinya seperti itu. Dekat sekali terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keutamaan berikutnya ya yang tadi saya bilang, dia ayah dari pemimpin pemuda di surga. Ya. Dalam satu kesempatan Rasulullah bersabda, wa annal Hasan wal Husain sayyida sabab ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda di surga. Para pemuda di surga. Nah, Ali ayah mereka, ayahnya. Maka salah satu sebutan Ali kan Abul Husain atau Abul Hasan. Selain Abu Turab, salah satu kunyah nama panggilan Ali yang paling top itu Abu Turab, bapak debu. Rasulullah yang pertama kali memanggil itu, karena ketika itu dalam sebuah peperangan atau apa gitu, Ali tiduran di pasir tanpa alas. Kemudian ketika dipanggil Rasulullah bangun, masih debuan badannya, dipanggil Abu Turab. Ya, nama kunyah lainnya Abul Hasan, Abul Husain. Ya. Kemudian keutamaan berikutnya ada perintah dari Rasulullah untuk mencintai Ali dan nggak boleh membenci Ali. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Walladzi falaqal habbata wa bara'an nasamah." Demi zat yang membelah biji-bijian dan melepaskan angin, la ahdun nabi al-ummi sallallahu alaihi wasallam, telah bersumpah, telah berjanji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku, ilayya an la yuhibbani illa mu'min. Tidak ada yang mencintaiku kecuali dia orang beriman. Wala yubghiduni illa munafik, dan tidak ada yang membenciku kecuali ia munafik. Nabi berjanji sama Ali, dan disampaikan lagi oleh Ali bahwa tidak ada yang mencintai Ali kecuali dia orang beriman. Ya. Berarti orang yang mencintai Ali orang beriman, dan tidak ada yang membenci Ali kecuali dia orang munafik. Subhanallah. Ya. Itulah beberapa keutamaan dari Ali bin Abi Thalib. Nah, ikhwati rahimakumullah, kemudian siapakah Ali bin Abi Thalib itu? Tentang beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadr. Hafal Pak? Hafal. Masya Allah, panjangnya orang Arab kalau tentang hafalan nasab ya, kuat hafal mereka. Memang karena pada dasar orang Arab itu kuat hafalan. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, nasabnya bersambung pendek dengan Rasulullah di Abdul Muttalib.
Dia sepupuan dengan Rasul. Ayahnya dengan ayahnya Rasul itu abang adik. Abdullah itu abangnya Abu Thalib. Ya. Waktu kecil dinamai Ali oleh ayahnya karena ingin mengharapkan Ali menjadi orang yang tinggi. Ali kan artinya tinggi. Nah, sama ibunya Ali dipanggil Haidar. Haidar itu sama maknanya dengan Asad, singa. Karena ingin menjadi orang yang pemberani. Nah, ibunya Ali juga dekat juga dengan Rasulullah SAW. Ibu Ali itu Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf. Bertemu dengan nasab Rasulullah di Hashim. Makanya Ali itu Abu Thalib dengan Fatimah itu pasangan pertama yang dari satu bani. Mereka dua-duanya Bani Hashim. Rata-rata biasanya Bani Hashim itu biasa mencari bani yang lain sebagai pasangan, sebagai dari istri menjadi istri atau menjadi suami gitu. Tapi Abu Thalib dengan Fatimah istrinya, orang tua Ali itu satu bani, yaitu Bani Hashim. Fatimah makanya digelari wanita Bani Hashim pertama yang melahirkan putra Bani Hashim. Jadi anak-anaknya itu asli pernikahan antara dua Bani Hashim gitu ya. Ali memiliki beberapa saudara laki-laki yaitu Thalib. Makanya nama bapaknya itu disebut Abu Thalib. Nama asli Abu Thalib itu Abdul Manaf. Kemudian dipanggil Abu Thalib karena dia memiliki putra yang bernama Thalib. Thalib, Aqil dan Ja'far. Mereka semua lebih tua dari Ali bin Abi Thalib. Masing-masing terpaut sekitar 10 tahunan. Kemudian beliau juga memiliki dua orang saudari perempuan, Ummu Hani dan Jumanah. Keduanya adalah putri Fatimah bin Asad. Ia telah masuk Islam dan turut berhijrah. Jadi Ummu Hani dan Jumanah termasuk orang-orang yang ikut berhijrah. Termasuk muslimah ya, bersama dengan Ali dan Ja'far, abangnya Ali. Abu Thalib, ayah Ali, adalah kita ketahui sebagai paman kandung yang sangat menyayangi Rasulullah SAW. Nama Abu Thalib yang sebenarnya adalah Abdul Manaf. Demikianlah yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan ulama-ulama ahli nasab dan sejarah. Ya, itu nasabnya Ali. Kemudian keislamannya Ali seperti yang kita bahas tadi, Ali ikut sama Rasulullah dari kecil sebagai bentuk balas budi Rasulullah SAW terhadap pamannya yang membesarkan beliau dan menyayangi beliau gitu ya. Abu Thalib kan paman yang pasang badan untuk Rasulullah. Melindungi sekali gitu, melindungi sekali. Sayangnya luar biasa gitu. Tapi Abu Thalib tidak sekaya abang-abangnya yang lain, tidak sekaya paman-paman Rasulullah yang lain. Maka dengan anak yang begitu banyak, Rasulullah merasa perlulah gitu membalas budi pamannya untuk mengasuh salah satu anaknya. Maka diasuhlah Ali bin Abi Thalib, anak bungsu dari Abi Thalib. Ali anak bungsunya. Maka kemudian dari kecil Ali bin Abi Thalib hidup bersama Rasulullah SAW. Dia mengetahui sifat-sifat Rasulullah, akhlaknya, semuanya diketahui oleh Ali bin Abi Thalib. Karena beliau, Ali bin Abi Thalib juga sangat mencintai Rasulullah seperti Rasulullah mencintai Ali. Ya. Beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam dan dikatakan sebagai dari kalangan anak-anak Ali lah yang pertama kali masuk Islam. Seperti halnya Abu Bakar sebagai lelaki dewasa merdeka yang pertama kali masuk Islam, Zaid bin Harisah sebagai maula atau budak. Zaid bin Harisah itu maulanya Rasulullah ya, yang kemudian nanti diangkat anak oleh Rasulullah. Zaid bin Harisah sempat diproklamirkan sebagai Zaid bin Muhammad oleh Rasulullah. Tapi kemudian ditegur oleh Allah, kemudian tidak boleh memanggil anak angkat dengan nama kita. Biarkan dia memiliki nama bin orang tua mereka sendiri agar tidak terputus nasabnya. Maka kemudian Rasulullah menyebutnya kembali Zaid bin Haritha, ya.
Seperti Zaid bin Harithah menjadi maula atau budak pertama masuk Islam, Abu Bakar sebagai lelaki merdeka dewasa masuk Islam, Ali disebut sebagai anak-anak, lelaki pertama dari kalangan anak-anak yang masuk Islam. Ya. Kemudian seperti yang tadi saya ceritakan, ketika Nabi mengajaknya masuk Islam, Ali sempat terdiam, tapi kemudian menyatakan biarkan saya berdiskusi dulu dengan ayah. Tapi kemudian dia meralat ucapannya. Beberapa waktu kemudian sebelum dia menjumpai ayahnya, dia mengatakan, laqad khalaqani Allahu min ghairi an yusawira Aba Thalib. Allah menciptakanku tidak perlu berdiskusi dengan Abi Thalib. Maka kemudian kenapa juga aku harus berdiskusi kepada Abi Thalib untuk menyembah Allah? Ya. Kemudian kecintaannya, pembelaannya terhadap Rasulullah SAW sudah terlihat dari beliau kecil. Ya, seperti yang tadi saya katakan, ana aunuka ya Rasulullah, ana harbun ala man harabta. Saya akan menolongmu ya Rasulullah, saya akan menjadi musuh bagi siapa saja yang memusuhimu. Ya, kemudian hijrahnya Ali tadi kita sudah bahas sedikit. Ali berhijrah setelah Rasulullah SAW berhijrah. Ya, Rasulullah dulu berjalan beberapa hari atau beberapa hari kemudian baru Ali menyusul Rasulullah untuk berangkat hijrah, menempuh jarak kurang lebih 500 km dengan berjalan kaki seorang diri. Tiba di Madinah setelah kurang lebih 2 pekan. 2 pekan perjalanan dengan kaki yang pecah-pecah dan tidak sanggup lagi berjalan hingga tidak mampu memenuhi panggilan Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah sendiri yang datang menemuinya dan memeluknya dengan rasa haru. Kemudian di Madinah Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kita tahu ya, Rasulullah ta'akhi sahabatnya, mempersaudarakan sahabatnya dengan sahabatnya yang lain. Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zaid, Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik, Hamzah dengan Zaid bin Harithah. Adapun Ali dipersaudarakan langsung oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah mempersaudarakan Umar dengan sahabat, Abu Bakar dengan sahabat, Zaid bin dengan sahabat, Ali dipersaudarakan dengan dirinya sendiri. Wa Ali hadza akhi fid dunya wal akhirah. Dan Ali saudaraku di dunia dan di akhirat. Ya, makanya benar Rasulullah mengatakan posisinya seperti Harun buat Musa. Ali. Fatimah itu yang sebelum Ali datang melamar banyak dari kalangan-kalangan sahabat, tokoh-tokoh utama, untuk anak-anaknya banyak. Tapi tidak dijawab oleh Rasulullah. Karena memang pada dasarnya Rasulullah ingin menjodohkan Fatimah dengan Ali. Ali nggak punya apa-apa kan. Bahkan ketika membahas tentang sahabat Utsman kita pernah bahas ya. Untuk pernikahannya saja nggak punya uang Ali. Kemudian dibeli tamengnya oleh Utsman bin Affan 500 dirham kalau salah. Dibeli 500 dirham, kemudian tameng itu dijadikan hadiah lagi oleh Utsman, ya, gitu ya. Hada akhi fid dunya wal akhirah. Rasulullah mengatakan Ali dipersaudarakan sama beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam dan disebut sebagai saudaranya di dunia dan akhirat. Walaupun ada pula yang meriwayatkan Nabi mempersaudarakan Ali dengan Sahal bin Hunayf. Ada riwayat lain yang mengatakan Ali dipersaudarakan oleh Nabi dengan Sahal bin Hunayf. Ya. Semua perang hampir diikuti oleh Ali bin Abi Thalib. Perang Badar sebagai perang terbesar pertama umat Islam. Bahkan Ali salah satu dari 3 orang sahabat yang perang tanding. Ali bin Abi Thalib, Hamzah, satu lagi lupa saya. Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, satu lagi lupa saya. Nanti kita cari bersama ya. 3 sahabat yang menjadi sahabat yang perang tanding sebelum perang besar. Kemudian dalam perang Khandaq Ali juga menjadi lawan tanding, perang tanding terhadap salah satu legenda Quraisy, panglima perangnya Quraisy, Amr bin Abdul Wud al-Amiri, jagoan perang ketika itu. Perang Khandaq kan antum tahu ya, perang yang dibuatkan parit. Paritnya itu luar biasa luasnya. Dikatakan Amr bin Abdul Wud ini bisa melompati parit itu dengan kudanya. Kemudian menantang duel
Siapa jagoannya umat Islam? Siapa jagoannya Madinah? Tanding sama saya. Kemudian Ali turun, diketawain sama Amr bin Abdul. Jangan dia, yang lain. Saya nggak mau membunuh anak kecil. Ketika itu si Ali baru 20. Belah tuh palanya Amr bin Ali. Ketika perang tanding belah palanya, pisah. Ketika perang Khandaq. Nah itu juga salah satu yang membuat pasukan Ahzab ketika itu kabur, nggak jadi perang karena tertebasnya jagoan mereka gitu oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian di perang Khaybar juga tadi ya sudah kita sebutkan ya, Rasulullah bersabda la utiyanna raya ghada rajulan yuftahu ala yadayhi yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluhu. Ya, akan datang besok seorang pemuda akan diberikan panji kepada seorang pemuda yang dari tangannya datang kemenangan, di mana Allah mencintainya, Allah dan Rasulnya mencintainya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, dalam perang Khaybar. Kemudian perang Uhud juga beliau ikut. Ya, baik. Kemudian menikah dengan Fatimah di Madinah berarti ya setelah hijrah menikah dengan Fatimah. Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Rasulullah. Ya, putri bungsu Rasulullah. Jadi bungsu bertemu dengan bungsu. Menikah di bulan Dzulhijjah tahun kedua Hijriah, mas kawinnya adalah baju besinya Ali. Ketika menikahi Fatimah, Utsman membeli tameng Ali seharga 500 dirham, 400-nya sama Ali disisihkan sebagai apa ya? Uang untuk mengadakan resepsi untuk pernikahan dengan Fatimah. Kemudian 100 dirhamnya untuk pengeluaran yang lain. Kemudian ketika berlangsung resepsi, Utsman mempersembahkan tameng itu kembali kepada Ali sebagai hadiah. Ya, dari pernikahannya dengan Fatimah Az-Zahra lahirlah Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan Ali tidak menikah dengan wanita lain sampai Fatimah wafat. Jadi istri Ali hanya satu ketika Fatimah ya. Sama ketika Rasulullah SAW menikahi Khadijah, Rasulullah belum berpoligami ketika menjadi suami Khadijah. Ali juga tidak berpoligami ketika menjadi suami Fatimah. Sempat juga Ali minta izin untuk poligami sama Rasulullah kan. Dalam sejarah kita membahas itu. Nah itu yang digoreng juga sama orang-orang liberal gitu kan. Penolakan mereka terhadap poligami gitu. Rasulullah melarang Ali. Tapi Rasulullah mempunyai alasan khusus kenapa dia tidak memperbolehkan Ali memadu Fatimah gitu ya. Ya. Baik, kemudian Fatu Mekah juga beliau ikut, peperangan Hunain, Taif dan sebagainya. Baik, ikhwati rahimakumullah, sudah 5:30, sudah 1 jam ya, 1 jam berlalu ya, hampir 1 jam. Mungkin sampai di sini dulu tentang Ali bin Abi Thalib, tentang keutamaan beliau, kemudian tentang kelahiran beliau, Islamnya beliau, kemudian masa-masa membersamai Rasulullah SAW di Mekah, kemudian hijrah di Madinah, dan posisi-posisi serta peran-peran Ali dalam setiap peperangan sampai beliau menikah dengan Fatimah binti Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bila ada yang ingin diluruskan atau dibenarkan atau dikritisi atau ditanyakan, tafadhol silakan. Tidak ada ya? Cukup ya? Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita waktu untuk membahas sejarah-sejarah berikutnya. Dan sekali lagi mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini bisa menambah kecintaan kita terhadap Allah, terhadap Rasulullah SAW, terhadap para sahabat, yang mudah-mudahan bisa menjadikan kita lebih baik, memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.